Yo, what's up Sobat Inti Film 99? Gimana nih kabar kalian? Semoga tetap baik-baik saja ya. Ya, walaupun Mimin tahu sih, kuota HP-nya ada yang tinggal 50 MB. Ring The Return of the King. Jadi film ini sendiri melanjutkan kisah dari The Lord of the Ring The Powers, yang mana film ini menceritakan kisah perjalanan Frodo menuju Mordor untuk menghancurkan cincin penguasa. Dan di dalam film ini juga akan ada pertempuran dahsyat nih sob, antara bangsa manusia, orcs, roh halus, hingga bangsa Olipon yang menunggangi gajah purba raksasa. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung ke inti filmnya sob. Film ini dimulai dengan asal-usul Gollum yang awalnya hobbit baik bernama Sméagol. Namun, semua ini berubah ketika ia dan sepupunya yang bernama Diegol tidak sengaja menemukan cincin utama di dasar sungai. Keduanya terperdaya untuk merebutkan cincin yang memiliki daya pikat itu. Sampai akhirnya terjadilah perkelahian antara keduanya. Sméagol yang berhasil membunuh Diegol kemudian melarikan diri ke pegunungan berkabut dan bersembunyi di sana, yang membuat tubuhnya mengecil dan menjadi seram seperti tuyul purba nih sob. Waktu pun terus berlalu. Beberapa abad kemudian Pak Gandalf memimpin Bang Aragorn, Bung Legolas, Om Gimli, Bung Emer, dan Abah Tedon yang merupakan Raja Rohan untuk menuju ke Isengard. Isengard sendiri merupakan tanah kemenangan yang telah dikuasai oleh bangsa En. Dan di sana mereka juga bertemu lagi dengan Merry dan Pippin yang sedang udut santai di bos atas kemenangan sebelumnya. Setelah rombongan tiba di Isengard, Pak Gandalf lalu bertemu Saruman untuk membujuknya agar mau jadi bagian dari sekutunya untuk melawan Sauron dan gengannya. Di sini Pak Saruman sebelumnya telah berkhianat kepada Pak Gandalf sob. Ia juga tahu persis keadaan dan posisi musuh yang akan dilawan oleh Pak Gandalf beserta sekutunya. Niat hati Pak Gandalf membujuk Pak Saruman agar mau berkoalisi melawan Sauron nyatanya gagal sob. Ia malah menyerang Pak Gandalf dengan kekuatan sihirnya. Tentunya Pak Gandalf ini mempunyai ilmu yang jauh-jauh lebih paten yang bisa menangkis sihir Pak Saruman. Di sini juga Saruman mengunci Grima di atas Grima, kemudian menusuk Saruman yang membuat dirinya dipanah oleh Legolas. Lalu Saruman jatuh dan tertancap. Tetapi untungnya Pak Gandalf datang tidak sia-sia sob, karena ia berhasil membawa pulang pelantir Saruman yang sebelumnya berada di bawah kekuasaannya. Tak terasa malam pun tiba. Pippin yang penasaran sama saat dirinya memegang dan melihat, Pippin malah terkena sihir dari bola itu sob. Lantas dengan sigap Pak Gandalf segera menolong Pippin yang sudah tidak berdaya itu. Kemudian Pippin bercerita apa yang barusan tadi ia lihat, bahwasanya ia melihat pohon yang terbakar. Dan di sini Pak Gandalf juga punya firasat buruk, di mana yaitu Gondor adalah target Sauron selanjutnya. Ia juga meminta kepada Raja Tedon agar Rohan bersedia membantu Gondor jika mereka meminta bantuan. Di perjalanan yang lain, sepanjang menuju Mordor, Gollum senantiasa meyakinkan Sméagol untuk menghabisi nyawa Frodo dan Sam agar bisa merebut kembali cincin penguasa itu. Di sini juga gerak-gerik Gollum sebenarnya sudah terendus loh oleh Sam. Sam tidak segan-segan menyerang Gollum dan menjelaskan sifat aslinya Gollum kepada Frodo. Namun, sialnya Gollum berhasil memanipulasi Frodo sehingga Frodo melindungi dari Sam. Gollum juga berhasil menghasut Frodo untuk senantiasa curiga kepada Sam. Perjalanan Gandalf pun semakin rumit ketika membawa Pippin ke Minas Tirith, ibu kota Gondor. Gandalf lalu memperingatkan akan serangan yang akan dilakukan pasukan Sauron dan ingin bekerja sama dengan Denethor, sang penjaga tahta Gondor. Sayangnya di sini Abah Denethor agak sedikit menolak bekerja sama dengan Gandalf dan menerima kabar buruk yang diterimanya.
Di sini Gandalf mulai sadar bahwa kepribadian Abah Denethor sekarang berpotensi menghancurkan Gondor. Kesal dengan sifat gila Abah Denethor, kemudian Pak Gandalf menyuruh Pippin untuk secara diam-diam menyalakan suar marabahaya yang menunjukkan bahwa Gondor meminta bantuan Rohan dalam peperangan. Seketika para pasukan penjaga dari sekutu Gondor mulai menyalakan api peringatan satu sama lain sebagai tanda bahwa Gondor dalam bahaya. Di sisi lain, para pembawa cincin Frodo dan Sam telah sampai di Minas Morgul. Mereka tak menyadari bahwa Gollum tidak mengarahkan mereka ke Gunung Dom, namun berniat merebut kembali cincin itu. Di sana mereka melihat Nazgul dan pasukan Orcs yang sedang bersiap menuju Gondor dengan kekuatan penuhnya, sob. Kemudian tak lama Pak Gandalf melihat kilatan cahaya yang tembus sampai ke langit yang menandakan bahwa pasukan Sauron sedang bersiap bertempur untuk menuju Gondor. Benar saja, tak lama salah satu benteng Gondor yaitu Osgiliath menjadi sasaran empuk bagi bangsa Orc. Di sini terlihat pasukan Framir kalah telak. Mengetahui pasukannya tidak dapat lagi membendung pasukan Orc, Framir kemudian menyuruh pasukannya untuk mundur ke kerajaan Minas Tirith. Sesampainya di sana, Framir justru dimaki-maki oleh ayahnya sendiri karena selalu gagal dalam peperangan dan membandingkannya dengan Boromir yang tangguh dan kuat. Sementara itu, pada saat istirahat di tebing, Gollum punya rencana busuk nih sob. Ia berencana memfitnah Sam dengan menjatuhkan sisa perbekalan makanan, lalu membuang serbuk itu di atas baju Sam untuk memfitnahnya. Benar saja, saat Sam mengintegrasi dain Gollum, malah Gollum menuduh balik Sam kalau Sam telah menghabiskan semua bekal makanannya. Kesal dirinya difitnah oleh Gollum, tak lama Sam pun segera menghajarnya sampai terjatuh. Pada situasi ini, anehnya Frodo malah lebih percaya kepada tuyul ini sob. Padahal udah dijelasin oleh Sam kalau tuyul ini sebenarnya punya niat jahat kepada dirinya. Dan yang lebih menyakitkan lagi, Frodo malah memerintahkan Sam untuk pulang saja. Go home. Di tempat lain, merasa terpukul dengan perkataan ayahnya, Framir bertekad merebut kembali benteng yang telah jatuh ke bangsa Orc. Dengan modal nekat dan pasukan yang seadanya, Framir segera menyerbu tempat yang sebelumnya telah direbut itu. Di sisi lain, setelah sebelumnya melihat kobaran api pada suar bahaya, Raja Théoden beserta pasukannya bersiap menuju Gondor untuk memobilisasi pasukannya agar siap bertempur membantu Pak Gandalf melawan bangsa Sauron. Tak lama terdapat terjadian aneh sob, di mana para kuda ini mereka berasa gelisah karena berada di bawah bayangan gunung angker ini sob. Di sini pada saat Aragorn bengong, tak sengaja ia melihat dengan matanya sendiri tepat di ujung jalan itu sebuah bayangan yang seperti memanggil dirinya. Beberapa saat kemudian Elrond, ayah dari Arwen, datang ke perkemahan. Ia memberitahu bahwa kini Arwen dalam kondisi sekarat. Hidup Arwen kini bergantung pada cincin yang dibawa oleh Frodo. Di sini Elrond tahu bahwa pasukan manusia sangat kalah jauh jumlah dengan pasukan Sauron. Oleh karena itu, ia meminta agar segera meminta bantuan pada pasukan roh yang bersembunyi di dalam gunung itu sob. Dan pasukan itu ternyata hanya dapat diperintah oleh Raja Gondor saja. Oleh karena itu, Elrond datang membawa pedang yang sebelumnya pedang itu telah ditempa ulang dari pecahan raja terdahulu Gondor dan memberikannya pada Aragorn yang merupakan pewaris kerajaan tersebut serta berharap agar Aragorn dapat memenangkan peperangan ini sob. Tak lama setelah menerima pedang tersebut, Aragorn langsung saja bergerak menuju ke tempat para roh itu sob. Ia di sana ditemani oleh Legolas dan Gimli. Dalam perjalanannya, Legolas menceritakan sejarah pasukan roh yang dahulunya mereka bersumpah untuk membantu kerajaan Gondor dan bangsanya. Namun ketika peperangan terjadi, mereka malah kabur dan mengkhianati sumpahnya.
Lalu tak lama Isildur akhirnya mengutuk mereka untuk menjadi arwah yang tidak tenang sebelum sumpah itu terpenuhi. Tak terasa setelah melewati beberapa area gunung angker, akhirnya Aragorn, Legolas, dan Gimli tiba di suatu tempat yang merupakan kerajaan dari roh tersebut. Mereka memasuki ke dalam gua yang cukup menyeramkan, sob, di mana di bawahnya dipenuhi dengan tulang belulang kepala tengkorak manusia. Hingga pada akhirnya mereka sampai di dalam gua yang ternyata merupakan kerajaan roh tersebut, sob. Tak lama Aragorn bertemu dengan pimpinan dari roh tersebut. Di sana mereka menagih janji yang telah disepakati bersama dengan Raja Gondor terdahulu untuk membantu Raja Gondor. Lalu kemudian Aragorn menjelaskan kalau ia dan pasukannya untuk mau ikut berperang dengannya jika ingin dibebaskan dari kutukan Isildur. Namun bukannya menjawab mau atau enggak, roh ini malah bengong dan dia melihat pedang yang dikeluarkan oleh Aragorn ini, sob. Tak lama pasukan ini pun menghilang dan membingungkan Gimli, Aragorn, dan Legolas. Di sana Aragorn merasa gagal karena tanpa bantuan roh halus, Gondor sulit untuk memenangkan pertarungan ini, sob. Pada saat merenung, tiba-tiba pimpinan roh tadi muncul kembali menemuinya dan setuju atas perjanjian yang telah diberikan Aragorn sebelumnya. Sementara itu, setelah matahari terbit, Théoden memerintahkan pasukannya untuk bergerak menuju Gondor. Di sini juga Merry yang sebelumnya diragukan berperang akhirnya ikut bertempur dengan Éowyn. Di situasi ini pasukan Orc ternyata telah tiba terlebih dahulu di Gondor dengan kekuatan penuhnya untuk menghabisi dan melawan pasukan Gondor. Di sini juga Faramir bersama pasukannya yang sebelumnya dikirim Denethor dalam misi bunuh diri untuk melawan bangsa Orc, nyatanya telah habis dan dipukul mundur dalam keadaan luka serius. Denethor pun semakin putus asa ketika ia melihat jasad anaknya. Hal ini diperparah dengan ia melihat jumlah pasukan Sauron di bawah bagaikan semut yang tak terhitung jumlahnya, sob. Tapi anehnya bukannya ia menyuruh sisa pasukannya untuk siaga bertempur, ia malah memerintahkan seluruh pasukannya untuk mundur. Untungnya dengan gagahnya Pak Gandalf langsung memukul pala si Denethor ini, sob. Kemudian itu pertempuran pun dimulai dengan lemparan batu besar ke masing-masing pertahanan. Kemudian para Nazgûl juga mulai menghancurkan bangunan Gondor dengan kekuatan mereka. Hal ini juga disusul dengan pasukan Orc yang mulai menembus benteng bagian atas untuk masuk menuju istana. Sementara itu pasukan bayaran Sauron yang menggunakan kapal kebetulan tiba di tepi sungai. Di sini pasukan bayaran Orc mengira bahwa Aragorn yang hanya bertiga sangat berani sekali menghadang pasukannya. Namun hal ini ternyata salah besar, sob. Aragorn yang telah meminta bantuan roh halus segera menghabisi pasukan bayaran tersebut dan segera menuju Gondor menggunakan kapal rampasannya. Tak terasa Frodo dan Gollum tiba di suatu tempat yang membingungkan. Di sini Frodo mulai ragu untuk masuk ke dalamnya atas petunjuk Gollum. Namun kali ini Gollum sangat licik dan pintar. Ia berkata, tidak ada jalan lain selain jalan ini untuk menuju Gunung Dom tersebut. Tetapi setelah sampainya di dalam, Gollum malah meninggalkan Frodo sendiri di tempat yang penuh dengan serang laba-laba tersebut, sob. Sam yang bersedih berniat untuk pulang. Namun pada saat ingin menuruni tangga, Sam bertekad segera kembali mengikuti perjalanan Frodo untuk menemuinya dan menyelamatkannya terhindarkan. Frodo hampir saja membunuh Gollum, namun ia sadar tugasnya untuk memusnahkan cincin ini belum selesai, sob. Namun lagi dan lagi, kelengahan Frodo dimanfaatkan Gollum untuk mencoba merebutnya kembali. Namun beruntungnya Gollum jatuh ke dalam jurang setelah Frodo mengempaskannya. Sementara itu di Minas Tirith serangan demi serangan terus dilakukan oleh para Orcs dan sekutunya. Denethor yang hakikatnya sang Raja Gondor malah berniat untuk membakar putranya Faramir yang disangkanya telah mati.
Bring wood and oil. Di tempat lain juga Frodo yang sudah lemas kembali bertemu dengan monster laba-laba yang ingin memangsanya sob. Namun sayangnya untuk kali ini ia terkena sengatan dari laba-laba tersebut yang membuatnya tubuhnya kaku dan pingsan. Di waktu yang bersamaan, Sam pun datang dan mencoba menolongnya. Untungnya kali ini Sam berhasil niat untuk membawa Frodo kembali ke rumahnya. Namun tak lama ia mendengar suara dari kawanan orc yang ingin menghampirinya. Dan benar saja, kawanan itu datang lalu tak lama Frodo yang sedang pingsan langsung dibawa oleh para orc untuk menuju menaranya. Di sana, Pippin mencoba mengingatkan Denethor bahwa Faramir belum mati, tapi dia malah diusir keluar dari istana. Pippin yang punya ide, kemudian langsung mencari Pak Gandalf untuk memberitahu bahwa Denethor akan membakar Faramir yang belum sadarkan diri. Kemudian Gandalf bergegas ingin menemui Denethor. Namun di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Nazgul sob. Di sini tongkat Gandalf hancur dan patah ketika bertemu dengan si Nazgul ini. Namun, beruntungnya Pak Gandalf tidak jadi dibunuh. Nazgul segera mendengar suara trompet pertempuran yang ternyata itu merupakan suara dari pasukan Théoden yang akhirnya tiba dari balik bukit sob. Di sini terlihat pasukan Théoden masih kalah jumlah dengan pasukan orc yang sudah mulai menguasai Gondor. Namun Raja Théoden tidak kendor sedikit pun sob. Raja Théoden segera memberikan semangat kepada pasukannya agar siap mati untuk menuju kehancuran. Lalu tak lama Théoden segera memerintahkan mereka untuk maju. Dan pertempuran sengit pun terjadi sob. Di istana, tak lama Denethor memulai acara pemakaman putranya. Saat Denethor menuangkan minyak ke tubuhnya, tanpa disengaja Faramir memberikan reaksi yang menandakan bahwa dirinya masih hidup. Namun karena keegoisan Denethor membuat dirinya buta dan ingin segera membakar Faramir bersamanya. Beruntungnya sebelum api mengenai tubuh Faramir, Pak Gandalf tiba dan mencegahnya. Pippin pun segera melompat untuk menyelamatkan Faramir. Sementara itu Faramir malah menyaksikan ayahnya terbakar lalu lari dan jatuh dari istana. Di luar istana, meskipun berhasil mendapat kemenangan di awal, pasukan Rohan nyatanya cukup kewalahan menghadapi pasukan Haradrim yang menunggangi gajah raksasa. Sementara di tepi sungai, kedatangan kapal tentara bayaran sudah ditunggu oleh orcs. Para orcs mengira bahwa kapal yang datang adalah kawanan tentara bayaran yang ingin bersekutu dengannya. Niat sudah pede memarahi pasukan bayaran tersebut karena telat. Yang keluar dan turun malah arogan Legolas dan Gimli beserta pasukan roh yang ikut membantu mereka berperang. Lalu Éowyn tak lama berhasil membunuh sang raja penyihir dengan bantuan Merry yang sebelumnya telah menyatakan sumpah setia pada Raja Théoden. Di sisi lain, giliran Gimli, Arogan, dan Legolas yang berperang melawan para orcs dan para penunggang gajah raksasa tersebut sob. Tak lama Aragorn dan Gimli setelah selamat, Éowyn menemui Théoden yang sekarat dan terjepit di kudanya. Kemudian Théoden pun tewas dalam pelukan Éowyn dan seluruh pasukan orc akhirnya dapat dikalahkan. Setelah membantu berperang, Aragorn pun akhirnya membebaskan pasukan roh sesuai dengan janji agar hidupnya tenang, lalu pertempuran pun selesai. Sementara itu Frodo tersadar setelah pingsan untuk waktu yang lama. Ia berada di atas menara dan tubuhnya diikat seluruh pakaian. Beruntungnya para orcs saling ingin merebutkan pakaian Frodo yang membuat kekacauan di rumah orcs itu sendiri sob. Situasi ini tidak disia-siakan oleh Sam. Sam yang mengikuti dari belakang tiba di menara itu dan membantu melepaskan Frodo dari cengkraman para orcs. Di sini Frodo menyatakan penyesalannya kepada Sam karena telah menyuruhnya pulang dan memilih mengikuti Sméagol. Tak lama Frodo dan Sam pun melanjutkan perjalanan menuju Mordor menggunakan maju perang seperti pasukan orcs.
Di Gondor, Aragorn mengatur rencana untuk pergi ke Mordor, Sob. Tentunya hal ini dilakukan untuk membuat pengalihan agar Frodo dapat menuju ke sana tanpa diketahui mata-mata Sauron dan pasukannya. Di dalam perjalanan, Frodo dan Sam menyamar untuk membaur dalam rombongan pasukan orc yang akan bergerak di pintu gerbang. Tetapi rombongan itu terhenti karena ada pemeriksaan oleh pimpinan pasukan orc. Di sini Sam juga menyadari bahwa ada musibah jika ia tidak berbuat sesuatu. Oleh karena itu, Frodo dan Sam mencoba mengalihkan perhatian dengan membuat keributan di tengah rombongan. Beruntung acara ini pun berhasil dan mereka dapat lolos dari sana tanpa diketahui. Pada saat mereka tiba di dekat kaki Gunung Dom, mereka istirahat sejenak karena cincin yang dibawa Frodo ini semakin berat, Sob. Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan walaupun Frodo hampir saja ketahuan oleh mata pengawas Sauron. Sementara itu, Aragorn dan yang lainnya tiba di depan gerbang Mordor. Di sana mereka disambut oleh salah satu perwakilan dari orc yang punya gigi tajam, Sob. Lalu Pak Gandalf pun menjelaskan tujuannya datang untuk berunding. Namun, orc ini justru melempar baju yang dipakai oleh Frodo, lalu menjelaskan kalau Frodo sedang dikurung di Menara Sauron. Aragorn yang tidak percaya dengan perkataan makhluk ini akhirnya memenggal kepalanya. Sementara Sam yang menyadari mata Sauron sedang teralihkan, langsung segera membangunkan Frodo untuk terus berjuang. Sam yang melihat Frodo semakin tidak berdaya, akhirnya menggendong Frodo untuk terus berjalan ke tempat pemusnahan cincin. Namun pada saat berjalan, sialnya Sam bertemu kembali dengan Sméagol yang kembali menyerang Sam dan Frodo. Tak lama Aragorn yang sudah muak dengan bangsa orc segera menyerang untuk keselamatan Frodo. Di sini Aragorn cukup kewalahan, Sob, karena pasukan orc yang begitu banyak. Tetapi ketika pasukan naga hitam datang untuk menyerang Gandalf, bala bantuan pun datang dari pasukan elang yang segera mencekram pasukan naga itu untuk membantu Aragorn dan Gandalf. Lalu ketika Sam menghalau Gollum agar tidak mengambil cincin itu, Frodo pun segera berlari ke pintu gerbang Gunung Dom untuk segera melenyapkan cincin itu, Sob. Namun ketika Frodo sudah sampai di sana, bukannya segera melepaskan cincin itu, malahan dirinya dikuasai oleh kekuatan dari cincin yang mengalahkan pikirannya. Frodo pun berubah pikiran seketika, padahal dia tinggal mencemplungkan saja. Tetapi cincin itu malah dipakai di jarinya, yang membuat dirinya menghilang dan tidak terlihat oleh Sam. Yang ada, ia mencoba mendapatkan cincin itu kembali dari tangan Frodo. Dan kali ini ia berhasil, Sob. Setelah menggigit jari Frodo hingga putus, yang membuat cincin itu terlepas. Frodo yang kesakitan mencoba bangkit dan merebut kembali cincin itu. Kemudian Sméagol jatuh beserta cincinnya ke dalam lahar tersebut. Setelah setia segera mencengkram tangan Frodo untuk menyelamatkannya. Dan seketika itu juga Sauron dan pasukannya hancur dan tenggelam ke dalam tanah, Sob. Kemudian Frodo dan Sam keluar dari dalam gunung itu dan ditolong oleh Pak Gandalf yang sedang menunggangi burung elangnya untuk menuju Gondor. Dan tak lama dari kejadian itu, Frodo tersadar setelah mendapatkan perawatan atas luka-lukanya. Tak terasa beberapa hari kemudian, Gandalf, Merry, Pippin, Gimli, Legolas, Aragorn, dan Sam datang untuk menjenguknya. Dan Aragorn juga kini resmi diangkat menjadi Raja Gondor. Éowyn dan mangsa lainnya juga hadir dalam acara pengangkatan Aragorn sebagai Raja Gondor. Setelah itu Aragorn dan semuanya membungkuk memberi penghormatan kepada para hobbit, Frodo, Sam, Merry, dan Pippin yang telah membantu menyelamatkan kerajaan Gondor. Dan pada akhirnya para hobbit juga kembali ke Shire. Di sana Sam menikah dengan pujaan hatinya, yaitu Roose Cotton.
Namun beberapa tahun kemudian, Frodo yang masih mengalami trauma memilih meninggalkan dunia tengah bersama paman Bilbo, Gandalf, dan peri. Terakhir juga dia menitipkan buku merah yang berisi petualangan Bilbo dan Frodo. Sam kemudian kembali ke tempatnya dan berbahagia bersama Rose dan anak-anak mereka. Dan film pun berakhir. Gak kerasa ya sobat, film yang tonton hari ini sudah begitu cepat berlalu dan berakhir. Ini cuma mau mengingatkan nih, jangan lupa di subscribe, share, dan komen ya, biar channel Mimin terus bertumbuh bersama kalian. Hahaha. Terima kasih semuanya yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.